Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama dengan kami, Rafiuddin Nasir TFTT Channel, masih dalam rangkaian proses pembinaan RB binaan kami dengan ukuran 5x17 setinggi 4 lantai yang baru saja telah selesai kami mengerjakan proses tata ruangnya. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan memperlihatkan teknik kami untuk mengamankan RB binaan kami dari hama, ya. Nah, saudaraku yang saya hormati, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa pada rumah burung walet itu ada beberapa hama, ya, yang harus kita antisipasi. Nah, yang paling pertama pada RBW baru seperti ini itu adalah laba-laba, ya, sarang laba-laba. Ketika laba-laba kita biarkan berkembang di dalam RBW kita, maka akan mengganggu proses adaptasi burung walet yang masuk ke dalam RBW kita, ya. Sehingga menimbulkan kesan buruk, ya. Saya pernah melihat saudaraku pada RBW yang masih dalam proses adaptasi, burung walet itu masuk beradaptasi di dalam ruang inap kita, keluar di sayapnya itu ada sarang laba-laba sehingga mengganggu manuver burung walet. Nah, itu yang pertama, ya. Jadi di dalam RBW itu tidak boleh ada laba-laba, karena kalau kita biarkan ada laba-laba maka akan membentuk sarang atau jaring yang mengganggu manuver burung walet kita. Itu yang pertama, ya. Saya kasih contoh, ya. Nah, di sini ada sarang laba-laba. Nah, kita lihat, ya. Nah, tidak kentara, ya, itu. Nah, ini, ya. Nah, ini adalah sarang laba-laba. Nah, kenapa bisa ada? Karena memang RBW ini belum kita rawat karena kemarin masih dalam proses pengerjaan, ya. Nah, jadi pentingnya kita melakukan penyemprotan hama. Kami hanya menggunakan racun regen, saudaraku. Modelnya seperti ini, ya. Nah, racun regen modelnya seperti ini. Jadi aturannya itu karena ini adalah tutup besar, satu tutup airnya full satu tangki, ya. Racun ini berfungsi untuk membasmi hama, ya, yang berdarah putih. Nah, contohnya laba-laba, kemudian kecoa, ya. Nah, setelah itu kutu walet. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa burung walet nanti itu ketika ada itu akan menimbulkan kutu sama seperti ayam, ya. Makanya ketika kita masuk pada RBW yang sudah produktif itu biasanya kita terasa gatal, ya. Kita menggaruk. Nah, kita tidak melihat apa yang membuat kita gatal, tapi kita menggaruk. Nah, itu disebabkan karena kutu walet yang sedang berjalan di tangan kita. Itu harus kita basmi, saudaraku. Kenapa? Karena itu bisa membunuh walet secara tiba-tiba juga. Biasa Bapak Ibu melihat burung walet anakan jatuh, ya, di kotorannya, kemudian indukan jatuh di kotorannya. Itu bisa saja disebabkan oleh kutu walet yang merajalela di papan sirip kita, ya. Nah, biasa kita melihat burung walet mati secara tiba-tiba, tidak ada luka tapi jatuh. Nah, salah satunya disebabkan karena kutu walet itu, saudaraku. Jadi rumah burung walet itu dalam proses perawatannya per 3 bulan kita lakukan penyemprotan dengan menggunakan racun regen untuk RBW yang belum melaksanakan panen, ya. Nah, tapi kalau RBW yang sudah melaksanakan panen, proses penyemprotannya itu per 4 bulan mengikuti siklus panen kita, ya. Nah, seperti itu. Untuk teknik panen agar populasi meningkat, silakan Bapak Ibu berkunjung di channel YouTube kita, Rafiuddin Nasir TFTT. Di situ kami jelaskan bagaimana teknik panen yang tepat agar populasi bisa meningkat secara pesat di dalam RBW kita. Nah, saudaraku yang saya hormati, tadi yang pertama adalah laba-laba,
yang bisa dibasmi oleh racun ini. Kemudian yang kedua kutu walet, ya. Kalajengking kayu, biasanya kalajengking kayu ini kecil dan bersembunyi di selah-selah kayu. Nah, kemudian kecoa, ya, itu bisa dibasmi oleh racun regen ini. Kemudian lipan, ya. Nah, seperti itu. Kalau burung hantu, toke itu penanganannya lain, ya. Tidak mempan dengan racun regen ini, ya. Racun regen ini hanya untuk hama yang berada di dalam ruang inap. Nah, semakin banyak kotoran walet nantinya Bapak Ibu, hama akan semakin banyak. Silakan Bapak Ibu perhatikan kecoa, ya, laba-laba, kemudian kutu walet. Ada juga makhluk yang biasanya hidup di antara kotoran walet itu. Nah, itu juga akan terbasmi dengan adanya racun regen ini. Baik saudaraku, saya akan mempraktekkan langsung bagaimana kita melakukan penyemprotan hama pada RB binaan kami ini. Ini adalah penyemprotan awal karena insya Allah besok kita akan on perdana, ya. Nah, silahkan disimak. Oke, kasihkan gitu. Nah, baik saudaraku, di sini saya akan memperlihatkan, ya, bagaimana kita melakukan perawatan rutin, ya, pada RB binaan kita. Di perawatan RB binaan kami itu kami hanya menggunakan dua bahan, yaitu parfum dinding dan lantai. Parfum dinding dan lantai ini hanya disemprotkan ke dinding dan lantai saja, tidak boleh terkena papan sirip, ya, tidak boleh terkena papan sirip. Parfum dinding dan lantai ini menciptakan aroma habitat burung walet di dalam ruang inap kita, menutupi bau cat yang kita sudah cat ke dinding, kemudian bau plastik, ya, bau baskom ini semua ada aroma khasnya, ya, karena ini berbahan plastik. Nah, sedangkan burung walet itu penciumannya tajam saudaraku. Nah, ini fungsinya, ya. Silahkan Bapak Ibu melihat riwayat kami melakukan perawatan pada RB binaan kami. Selamanya kami hanya menggunakan parfum dinding dan lantai. Cara penyemprotannya itu nanti saya akan buatkan video tersendiri. Kemudian di sini saya menggunakan racun regen, ya. Racun regen itu saudaraku botolnya bermacam-macam, ya. Ada juga saya temukan kemarin di RB binaan sempat membeli racun regen itu tulisan di depannya itu dia latarnya merah. Kalau latarnya merah itu isinya merah, tidak boleh digunakan saudaraku. Yang kami gunakan itu regen latar biru, nah, seperti ini. Regen yang latarnya biru itu isinya di dalam berwarna putih, itu yang kita gunakan untuk merawat RBW. Tapi kalau yang berwarna merah itu tidak boleh kita gunakan merawat RBW, karena kemarin juga kami baru menemukan, ya, ternyata racun yang dibeli pemilik RBW binaan kami itu latarnya merah, ya, isinya berwarna merah, itu tidak boleh kita gunakan. Yang kita gunakan adalah racun regen latar biru seperti ini, isinya berwarna putih. Nah, baik. Saudaraku yang saya hormati, yang kita semprotkan racun regen ini ke papan sirip, dinding, lantai, ya. Ingat, papan sirip, dinding, lantai. Kemudian untuk parfum dinding dan lantai ini hanya diperuntukkan untuk dinding dan lantai saja. 1 meter dari papan sirip kita semprotkan ke dinding dan lantai. Nanti saya praktekkan, ya. Nah, untuk awal kita melakukan penyemprotan pakai racun regen ini dulu. Ingat, airnya, ya, 1 tutup, ya, 1 tutup racun regen ini airnya full 1 tangki, ya. Nah, seperti ini. Ingat, semprotnya jangan sekali-kali digunakan untuk racun rumput, ya. Boleh digunakan, tetapi nanti dicuci pakai sunlight, kemudian airnya disemprot keluar biar aroma racun rumputnya itu bersih, ya, dari semprot ini. Nah, kemudian tekniknya seperti ini saudaraku, ya. Nah, ingat, 1 tutup racun regen ini, seperti ini, ya. Nah, airnya full 1 tangki, ya.
Nah, seperti ini. Satu tutup. Nah, kemudian kita isi airnya pakai baskom saja ya, karena sulit kita menyalakan airnya karena kita berada di lantai 4 ya. Seperti ini. Nah, kita isi baskomnya sampai full ya. Nah, masih belum ya? Kita tambah lagi ya, sampai airnya full. Seperti ini. Nah, setelah itu airnya full, kemudian kita tutup ya, seperti ini. Nah, kita tutup. Setelah itu kita kocok dulu ya, nah, biar racunnya itu merata ya, aroma racunnya itu merata. Nah, seperti ini. Nah, setelah merata, kemudian kita mulai melakukan penyemprotan. Nah, biar lebih mudah ya. Nah, usahakan saudaraku, kita menggunakan semprot cas ya, biar lebih mudah penggunaannya. Nah, kasih turun dulu ini ya. Nah, setelah itu kita mundur ya. Nah, kita ke sebelah lagi.
pemberian lantai ya, seperti ini. Kita lanjut di bagian depan, penyemprotannya sama ya. Kemudian lantai, nah, setelah itu papan sirip ya. Kemudian saudaraku bagian menara ya, yang paling penting juga kita lakukan penyemprotan. Tapi kontrol jangan sampai terkena Twitter tarik ya. Semprot dulu ke atas. Nah, dinding yang paling penting itu dinding ya. Jangan sampai ada laba-laba yang bersarang. Nah, ini kita semprot ya. Dinding. Sampai basah ya. Nah, setelah itu kita turun di lantai 2 ya. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir ya. Kalau kita sudah kuasi papan sirip kita menggunakan putih telur, insya Allah tidak akan berjamur dicampur dengan parfum andalan kami ya. Nah, seperti itu.
Selam di tangga. Iya. Iya. Nah, baik saudaraku, kita sudah berada di lantai 2 dan proses penyemprotannya sama ya. Lantai 3. Perhatikan. Paskom. Kita pindah ke sebelah ya. Lihat ya, ini sarang laba-laba ya. Kalau kita tidak rutin melakukan penyemprotan, nah perlihatkan ya sarang laba-labanya itu, ya. Nah, lihat ya, tuh ya. Itulah manfaat kita melakukan penyemprotan racun regen ya. Nah, kalau sudah disemprot seperti ini, saudaraku akan mati ya. Nah, sekarang kita menuju ke dinding ya. Setelah itu kita masuk ke lantai ya. Enggak Ji.
lama-lama ya, mulai lari dia. Ketar-ketir ya. Nah, semprot, lari dia. Nanti dia akan mati. Kita menuju ke lantai 1, saudara. Maaf, lantai 2 ya. Lantai 3. Kita menuju ke lantai 2 ya. Nah, Bapak Ibu jangan takut. Papan sirip akan berjamur ya, karena kita sudah melaksanakan ritualnya untuk papan sirip. Lantai 2 terus dibilang. Menuju lantai 3. Baik, kita lanjut di lantai 2, saudaraku ya. Kemudian lantai ya.
tadi di sini banyak semut ya. Inilah fungsinya kita menyemprot racun regen ya. Nah, kita melihat itu banyak semut. Nah, semut itu tidak boleh dibiarkan ya, tidak boleh dibiarkan dalam RBW. Itulah fungsinya kita semprot racun regen ya, biar semutnya semua mati ya. Di lantai tidak boleh ada semut, lebih-lebih di papan sirip ya. Selanjut, nah ini lihat ya, ini sarang laba-laba ya. Nah, ini sangat mengganggu manuver burung walet kita. Harus kita basmi ya. Nah, seperti ini. Kemudian lantai. Baik, kita menuju ke lantai 1 ya. Nah baik saudaraku, karena racun tadi sudah habis ya di lantai 432. Nah, karena kebutuhan kita hanya satu lantai, kita kasihnya seperempat saja ya, seperempat tutup, jangan banyak ya. Nah seperti ini, seperempat tutup ya. Kemudian airnya juga seperempat ya. Lagi. Oke. Tambah lagi sedikit. Nah, sudah ya. Setelah itu kita tutup racunnya ya. Kemudian kita semprot. Jangan lupa digoyang-goyang dulu biar racunnya merata ya. Setelah itu kita angkat ya.
ini. Nah, lihat ya. Nah, ini sarang laba-laba saudaraku, ya. Ini tidak boleh kita biarkan, ya. Nah, di dalam RBW itu tidak boleh ada yang seperti ini, sarang laba-laba, karena ini dapat mengganggu manuver burung walet kita, ya. Nah, kalau kita semprot nanti sudah hilang ya. Nah, kita lihat ya. Ini sarang laba-laba. Nah, ini tidak boleh di dalam RBW. Nah, tapi karena RBW ini baru selesai proses pengerjaan, tidak apa-apa. Nah, kita semprot ya. Nah, langsung dia berlari dan akan mati ya. Nah, lihat laba-laba ini ya. Nah, ini tidak boleh. Nah, kita semprot ya. Nah, begitu. Jadi laba-laba itu mengganggu manuver burung walet kita ya. Jadi harus disemprot. Nah, kita lihat ya. Laba-labanya langsung jatuh. Nah, langsung jatuh karena terkena racun ya. Kita lihat ya, di sana ada semut. Nah, semut ini tidak boleh ada di dalam ruang inap. Nah, kita lihat semutnya ya. Nah, itu kita harus semprot ya dengan menggunakan racun regen. Nah,
Undian lantai saudaraku, ya. Nah, setelah itu kita semprot ya bagian depan menara. Nah, Ya, kamu udah. nah, kita lihat ya, laba-labanya itu dia langsung mati ya. Nah, laba-labanya langsung jatuh dan mati. Itu akibat racun regen ya. Nah, sudah ya. Pas ya, habis. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sayangi RBW-nya, karena dengan kita menyayangi RBW kita, maka RBW kita akan memberikan kita pundi-pundi rupiah. Saudaraku yang saya hormati, RBW yang terawat itu dengan yang tidak itu jauh berbeda, membawa hasil. Silakan Bapak Ibu buktikan ya. Silakan Bapak Ibu buktikan, karena RBW itu punya banyak hama. Hama utamanya yang dari dalam, kutu walet ya, kemudian laba-laba seperti yang saya perlihatkan tadi, banyak sarang laba-laba, kemudian kecoa nantinya, semut ya, itu semua terbasmi dengan racun regen. Nah, dan racun regen ini sangat aman untuk RBW yang sudah produktif. Silahkan Bapak Ibu buktikan ya, silahkan Bapak Ibu buktikan sendiri. Saya tidak di-endorse dengan racun regen, tetapi saya selalu mempromosikan. Kenapa? Racun regen ini yang menghantarkan saya menuju seperti ini ya. Mulai dari awal saya tidak pernah menggunakan racun lain, hanya menggunakan racun regen saudara ya. Sampai saya dipercaya untuk menangani RBW, itu saya tetap setia kepada racun regen cair ya, baik yang sudah ada pinyik, itu kita semprot pinyik aman ya, semprot anakan aman, semprot burung walet aman. Nah, yang penting sesuai dengan takaran, satu tutup airnya full satu tangki. Kalau racun
yang 500 mili dia tutupnya besar, itu satu tutup satu tangki. Nah, seperti itu. Kalau yang tutup kecil kita pakai 5 tutup, ya. Nah, seperti itu. Airnya full satu tangki. Jadi pesan saya, sayangi RBW-nya, karena dengan kita menyayangi RBW maka RBW kita akan menyayangi kita juga dengan keluarga kita, ya. Nah, seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Insyaallah nanti kita akan onkan RBW binaan kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.